suami baru sayur kan, dia pegang parang situ. Nah, pas suamiku masuk dari kamar mandi itu, dia bawa dalam rumah itu, sudah. Dia bilang, mana bapak tadi? Mana bapak tadi? Langsung keluar suamiku itu kan, keluar suamiku. Sudah. Dia panggil, sini kamu. Oh iya Pak. Nah, sudah pergi suamiku. Nah, suamiku mau berdiri begini kan, dorong kayak begini kan? Iya. Nah, langsung dia suruh kayak begini, sebelah begini. Jangan berdiri, silakan pergi situ kan, saya punya bapak sini. Silakan pergi situ, duduk situ. Oh iya, sudah berduduk sudah dia. Nah, papaku di sini. Iya. Pas kami dari situ, dari sini rumah kan. Nah, saya punya suami itu, tapi rumah itu saya dengan suami itu saya tidak lihat. Cuma bapak ini yang saya lihat. Nah, bapak itu duduk begini dia. Duduk begini kan, bajongko begini dia, bapak itu. Bajongko begini bapak itu. Langsung dipukul ininya kan? Dipukul? Bukan dipukul kayak dipukul sedikit kan? Langsung lembek papak itu kan? Lembek begini dia. Nah, pas kami dari situ. Iya. Dari dapur situ. Nah, saya lihat sudah lembek papak itu. Saya lihat dorong pegang dari sini. Langsung dorong begini bu, sebelum dorong begini. Sudah, berteriak saya. Mau diapa bapakku itu? Mau diapa? Langsung begitu saya. Langsung dorong satu kali begini bapakku itu. Begini. Langsung dorong begitu. Langsung dorong cincang-cincang sudah di belakangnya. Hanya itu saya tahu. Baru itu kami lari dengan anakku. Tidak sempat diikat? Tidak, cuma mamaku itu saya lihat. Pas mamaku pergi, saya lihat sama tarik tidak bisa lagi. Saya lihat sudah ke sana, dorong tangkap sudah, dorong tarik sudah ke sana. Saya bilang, oh sudah deh, kita pergi, kita di mana jalan terserah kita saja. Sudah, pergi sudah kami. Ini mama. Oh ini mama, yang dorang datar wakang apa ini darah ya? Taruh ini darahnya. Berarti satu orang yang pegang ini? Banyak, 2 orang dorong. Iya, udah santai. Dua orang ya? Nanti otomatis tahu dia bicara. Oh, dia bonceng. Jadi mana yang digendong lari itu adik-adik? Oh, ada situ tadi yang digendong ipar situ laki-laki. Digendong baru lari di hutan? Iya, baru tidak juga digendong sarung. Cuma dipikul begini, baru lari. Jandri, saya punya adik kecil, saya punya adik itu yang tanah jauh itu. Yang terakhir, Iya. masih anak kecil, umur belum sampai 1 tahun. Dia bawa lari ke hutan bekejar kami sampai dapat jembatan hitam. Selamat kami sudah dari situ. Saya kasih turun sudah anakku itu. Saya bilang, aduh, adik sudah capek mama ini. Turun kau sama mama berjalan kakinya. Mama kan saya punya kaki ini belum begini. Baru tadi malam ini. Bengkak. Iya. Sudah sakit. Sudah bisa saya berjalan. Saya bilang, sudah Jo, berjalan saja kau. Sudah bisa kaki pada yo. Kalau sudah capek kau baru saya gendong lagi. Oh iya mama. Dari sini kami ke sana ikut air begini. Kami bagus dulu air itu kami ikut. Datang di air pancuran itu terjun itu kami lihat jalan kiri kanan tidak ada. Hai bagaimana sudah didapat kita nih? Cuma begitu kami tuh. 3 orang tua 3 orang. Hai di mana jalannya kita nih? Satu orang itu ibu itu dia bilang tidak di sini jalannya kita. Ikut gunung ini saja baru turun ke bawah situ. Hai mau mati kita itu. Tidak ada biar saja sudah. Terus ikut gunung kami. Air itu tadi air terjun jatuh tadi itu ikut itu kami ikut itu terus sampai datang air terjun di situ di bawahnya sekali situ. Sudah dari situ. Oh saya punya anak itu. Iya. Saya kasih turun, kasih selamat satu orang dari situ. Dari jurang itu. Iya dari jurang situ. Saya kasih turun. Sampai ambil dorong sudah tinggal begini mamanya syukur kan mamanya itu bawa parang sabel dibuang ke air baru dia ambil. Saya bilang oh sudah parang itu kasih biar saja situ. Jangan juga dibawa juga kasih biar saja. Dia ambil lagi ke sana dia tempat air terjun itu diambil lari lagi ke sana sampai dapat jalannya mobil. Tembus di mana kamu kemarin mobil? Apa tembus tanpa mobil itu Sugeng itu jalan itu. Oh di sini. Cabang kanan. Cabang kanan situ. Iya situ, tembus di situ kami. Dari situ sudah dapat sawah-sawahnya orang. Itu sudah sampai dapat sama Papa Anis Salib. Sampai itu. Antu sudah sore.
kejadian 8:30 tuh sekitar situ. jam 8 pas. Baru saya bilang, saya tanyakan apa perusahaan kami kan, saya salah bicara setengah 8. Apa saya tanya saya punya sersan, Iya. dia bilang oh bukan, saya berangkat dari situ setengah 8, kejadiannya situ pas jam 8. Oh, betul sudah. Oh kalau begitu salah, saya bicara setengah 8 karena kita ada jam kan, sudah di situ matahari. Berarti cuma berapa menit Sersan keluar Iya. pulang? Iya, setengah jam. dengan Oh, iya. jam Jam saja. udah masuk. Cuma itu saya tahu saja. Oh. Ada. Berapa orang yang bunuh Papa? Ya, yang membunuh itu yang berger itu 1 orang. Itu orang. Iya. Berarti yang lain yang dapat tangkap ya. Tidak, situ semua dorang beli apa itu. Dorang itu 1 orang memang bercambang. Parahnya dorang sendiri. Tahu parahnya dorang, tidak tahu saya. Pak Cambang. Iya bercambang, dia berikat rambut. Berikat rambut dia itu. Jadi orang suruh lari. Iya, Adik. pas kami pergi di dapur itu, sudah. Dia bilang 1 orang itu, Bu cepat Bu lari, bawa ada lari. Oh. Yang itu yang suruh itu Iya, ya. saat itu ban dia itu dia suruh lari saya perhatikan mukanya. Kalau begini, saya perhatikan begini kan berlari saya tidak. Cuma begini, oh iya, tinggal begitu saya. Iya. Bawa anakku, saya punya adik itu, yang anak kecil itu apa itu keras kepala. Mau ambil papaku sana dorang. Oh. Iya, pertama itu kalau bukan dia keras kepala, tidak bisa mamaku dorang tangkap karena saya tarik mamaku. Saya tarik saya punya mama. Pas saya tarik dia ke sana. Kalau pas mamaku dari sini, saya ambil dia, mamaku yang ke sana, ambil papaku sana. Sudah dorang tangkap situ sudah. Dorang apa juga taruhkan darah Mama. Iya. Dorang ikat sudah. Pas kami sudah sampai di jalan, saya lihat begini mamaku dari jauh, dari jalan. Sudah ditangkap mamaku. Tolong Tuhan, cuma Tuhan boleh mamaku itu. Kami mau pergi sudah ini mama. Sudah lari sudah kami. Ikut air dengan ibu. 1 orang kami dapat di jalan. Bu, sudah. Papaku, mamaku mati sudah. Saya punya suami mati sudah. Lari kita, ada teroris, mau bunuh dorang. Itu dia percaya, lari juga dia. Karena semuanya orang, so lari semua. Cuma kami yang di situ yang kami tidak tahu. Begitu saja. Iya. Sabar ya dia. Cuma itu saja. Ada lagi lain. Kenapa macam mana? Iya. Terima kasih ya, sudah informasikan. Bapak sudah dengan suami ya, sudah di sorga. Iya. Dialog ini saya angkat bukan untuk membuat masyarakat paranoid istilahnya pemirsa, bahwa menganggap semua kotak amal yang ada dimanapun, terutama di minimarket, digunakan untuk mendanai teroris. Bukan. Tapi kita dudukan perkaranya ketika polisi mengatakan bahwa salah satu sumber dana teroris diambil dari dana-dana yang terkumpul di kotak amal yang ada di minimarket. Nah, apakah mereka memanfaatkan dengan mengambil kotak amal tersebut atau sengaja menaruhnya seakan-akan untuk masjid, tapi untuk sumber dana mereka? Itu yang akan saya bahas malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Mas Diki Botlowi sebagai jubir Wakil Presiden. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan juga sudah bersama saya di sini Pak Al Haidar, pengamat terorisme dan juga mantan anggota NII. Karena NII 2011 juga dikatakan suka minta sumbangan juga untuk pendanaannya lewat door to door, alasannya untuk bangunan masjid. Nanti kita akan bahas ya. Karena saya kan sapa juga narasumber saya yang lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Apa ya? Nggak masalah, jelas alamatnya. Iya. Tapi kalau alamatnya nggak jelas, itu harus Yang dikatakan oleh Pak Al Haidar ya, kalau sudah yang tidak bertanggung jawab dan akibatnya berbahaya. Akibatnya itu adalah terorisme, ada ideologi di. Dialog ini saya angkat bukan untuk membuat masyarakat paranoid istilahnya pemirsa, bahwa menganggap semua kotak amal yang ada dimanapun, terutama di minimarket, digunakan untuk mendanai teroris. Bukan. Tapi kita dudukan perkaranya ketika polisi mengatakan bahwa salah satu sumber dana teroris diambil dari dana-dana yang terkumpul di kotak amal yang ada di minimarket. Nah, apakah mereka memanfaatkan dengan mengambil kotak amal tersebut atau sengaja menaruhnya seakan-akan untuk masjid, tapi untuk sumber dana mereka? Itu yang akan saya bahas malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Mas Diki Botlowi sebagai jubir Wakil Presiden. Assalamualaikum Pak Kiai.
Dan juga sudah bersama saya di sini Pak Al Haidar, pengamat terorisme dan juga mantan anggota NII. Karena NII 2011 juga dikatakan suka minta sumbangan juga untuk pendanaannya lewat door to door, alasannya untuk pembangunan masjid. Nanti kita akan bahas ya. Karena saya akan sapa juga narasumber saya yang lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi 8 Dialog ini saya angkat bukan untuk membuat masyarakat paranoid istilahnya pemirsa, bahwa menganggap semua kotak amal yang ada dimanapun, terutama di minimarket, digunakan untuk mendanai teroris. Bukan. Tapi kita dudukkan perkaranya ketika polisi mengatakan bahwa salah satu sumber dana teroris diambil dari dana-dana yang terkumpul di kotak amal yang ada di minimarket. Nah, apakah mereka manfaatkan dengan mengambil kotak amal tersebut atau sengaja menaruhnya seakan-akan untuk masjid, tapi untuk sumber dana mereka? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Mas Diki Botlowi sebagai jubir Wakil Presiden. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan juga sudah bersama saya di sini Pak Al Haidar, pengamat terorisme dan juga mantan anggota NII. Karena NII 2011 juga dikatakan suka minta sumbangan juga untuk pendanaannya lewat door to door, alasannya untuk pembangunan masjid. Nanti kita akan bahas ya. Karena saya akan sapa juga narasumber saya yang lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi 8 yang tidak bertanggung jawab, dan akibatnya berbahaya. Akibatnya itu adalah terorisme, ada ideologi di sini. Apa ya? Nggak masalah, jelas alamatnya. Iya. Tapi kalau alamatnya nggak jelas, itu harus Yang dikatakan oleh Pak Al Haidar ya, kalau sudah. Dialog ini saya angkat bukan untuk membuat masyarakat paranoid istilahnya pemirsa, bahwa menganggap semua kotak amal yang ada dimanapun, terutama di minimarket, digunakan untuk mendanai teroris. Bukan. Tapi kita dudukkan perkaranya ketika polisi mengatakan bahwa salah satu sumber dana teroris diambil dari dana-dana yang terkumpul di kotak amal yang ada di minimarket. Nah, apakah mereka manfaatkan dengan mengambil kotak amal tersebut atau sengaja menaruhnya seakan-akan untuk masjid, tapi untuk sumber dana mereka? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Mas Diki Botlowi sebagai jubir Wakil Presiden. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan juga sudah bersama saya di sini Pak Al Haidar, pengamat terorisme dan juga mantan anggota NII. Karena NII 2011 juga dikatakan suka minta sumbangan juga untuk pendanaannya lewat door to door, alasannya untuk pembangunan masjid. Nanti kita akan bahas ya. Karena saya akan sapa juga narasumber saya yang lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi 8 yang tidak bertanggung jawab, dan akibatnya berbahaya. Akibatnya itu adalah terorisme, ada ideologi di sini. Dialog ini saya angkat bukan untuk membuat masyarakat paranoid istilahnya pemirsa, bahwa menganggap semua kotak amal yang ada dimanapun, terutama di minimarket, digunakan untuk mendanai teroris. Bukan. Tapi kita dudukkan perkaranya ketika polisi mengatakan bahwa salah satu sumber dana teroris diambil dari dana-dana yang terkumpul di kotak amal yang ada di minimarket. Nah, apakah mereka manfaatkan dengan mengambil kotak amal tersebut atau sengaja menaruhnya seakan-akan untuk masjid, tapi untuk sumber dana mereka? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Mas Diki Botlowi sebagai jubir Wakil Presiden. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan juga sudah bersama saya di sini Pak Al Haidar, pengamat terorisme dan juga mantan anggota NII. Karena NII 2011 juga dikatakan suka minta sumbangan juga untuk pendanaannya lewat door to door, alasannya untuk pembangunan masjid. Nanti kita akan bahas ya. Karena saya akan sapa juga narasumber saya yang lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi 8 Apa ya? Nggak masalah, jelas alamatnya. Iya. Tapi kalau alamatnya nggak jelas, itu harus Yang dikatakan oleh Pak Al Haidar ya, kalau sudah masjid dan juga musola tidak mengurungkan niat kita untuk bersedekah memang harus, tapi memang harus lebih teliti lagi, begitu Pak Kiai. Ya, Ini menjadi akhir apa kabar Indonesia Malam. Saya Anissa menutup. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.